جميلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Nawawi masih dalam pembahasan muqaddimahnya. Setelah memulai dengan bacaan basmalah dan hamdalah, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu nama atau asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qayyumis samawati wal ardi. Allah itu adalah zat yang berdiri tanpa butuh bantuan orang lain di dalam menjaga 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Allah itu enggak butuh bantuan siapapun di dalam mengatur, menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maupun beserta apapun isinya. Apapun isi langit, apapun isi bumi, semuanya diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha mengatur dan tidak butuh kepada siapapun atau apapun. Kalau kita ini sumpek, baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, itu akan dibuka kesumpekannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan man qala ya hayyu ya qayyum, barang siapa yang banyak dia baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, azhaballahu anhu kulla hammin wa huznin wa ghammin. Allah akan buat sirna segala kesumpekannya, segala kegalauannya, segala kesedihannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kita ini tanpa kita sadari, seringkali kalau kita sumpek, kita sambatnya sama manusia. Padahal manusia ini bisa bantu apa? Lawang sama lemahnya seperti kita. Kita ini seringkali kalau sedih, pelampiasannya kepada manusia. Kita ini kalau sumpek, galau atau sedih, kenapa nggak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala? Memangnya ada selain Allah yang bisa menghilangkan kesumpekan kita sesuai dengan keinginan kita? Kita sumpek kepada manusia, terhina ya. Kita sambat sama manusia, terhina ya. Tapi kalau kita sambat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia ya. Allah itu paling senang kalau kita ini menjadi hamba yang sambat, tapi bukan sambat kepada manusia. Cemburu Allah kalau kita sambat sama manusia. Allah itu senang kalau kita mengeluh, mengadukan perkara kita, urusan kita justru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Kalau manusia malah sumpek disambati. Kalau Allah enggak, malah senang disambati. Kenapa? Allah tahu mereka ini manusia lemah, dan Allah itu senang kalau dibutuhkan. Allah itu senang kalau dibutuhkan. Kita kan enggak. Pokoknya apapun yang kita alami, pelariannya kita selalu kepada manusia atau duniawi. Jarang kita ini kalau sedih, sumpek, kemudian larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih, sumpek, kemudian banyak zikir, jarang. Paling sedih, sumpek, nonton bioskop malahan. Jarang kita ini kalau sedih, sumpek, kemudian
menengadahkan tangan ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, jarang. Malah mungkin kita ke pantai sedang biru rekreasi. Loh, nggak ada masalah sih kalau cuman begitunya. Cuman kita pulang nggak hilang sumpeknya kita. Kadang-kadang kita nggak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan solusi jalan keluar dari apa yang membuat kita sumpek. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sumpek, Allah yang bisa menghilangkan sumpeknya kita total, Allah Subhanahu wa taala. Itu baca ya Hayyu ya Qayyum. Sebagian ulama juga mengatakan man qala dzalika kulla yaumin 40 marrah. Setiap orang yang membaca ya Hayyu ya Qayyum 40 kali inda tulu'is syams, ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Apa janjinya Allah? Ahyallahu qalbah. Allah akan buat hidup hatinya. Ingat, kita ini bisa ibadah gara-gara hati kita hidup, hati kita selamat, hati kita sehat. Bukan karena kekuatan fisik, tapi kekuatan hati. Ternyata untuk menghidupkan hati nggak susah-susah amat. Kita ini kalau badan sakit untuk sehat susah, butuh waktu lama. Tapi ternyata hati yang sakit untuk dibuat hidup, hati yang mati untuk dibuat hidup, ya Hayyu ya Qayyum 40 kali ketika terbit matahari, berangsur-angsur akan pulih, berangsur-angsur akan sehat. Bahkan dari yang mati jadi hidup. Subhanallah. Cuman manusia ini kalau badannya sakit bingung, tapi kalau hatinya sakit nggak pernah bingung. Padahal kita nanti di akhirat nggak bawa badan, bawa hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu adalah hari di mana anak nggak ngasih manfaat, harta nggak ngasih manfaat, kecuali bagi mereka yang menghadap kepada Allah membawa hati yang salim, membawa hati yang selamat. Baru anaknya manfaat, baru hartanya manfaat. Wah, kita ini kalau sudah kena penyakit, naudzubillah, badan kita bingung, kita cari dokter, cari obat, cari rumah sakit. Tapi hati kita sakit, nggak pernah orang zaman sekarang kemudian bingung gimana caranya hati yang sakit kembali sehat, kembali normal, hati yang mati kembali hidup. Padahal untuk menyehatkan hati lebih mudah sebetulnya daripada menyehatkan badan. Lebih murah, bahkan nggak ngeluarin duit sama sekali, bahkan nggak perlu keluar dari rumah untuk nyehatkan hati. Nyehatkan badan keluar duit, kemudian butuh waktu yang lama, perlu tenaga, pikiran, keluar dari rumah, ke apotik kah, ke klinik kah, ke rumah sakit kah, ke dokter kah. Ya. Itulah manusia, mengandalkan makhluk, selalu mengandalkan makhluk. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Kenapa kita mengandalkan urusan kita kepada manusia, makhluk? Lawang manusia makhluk juga butuh sama orang lain kok. Kenapa enggak kita tawakal, pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang enggak butuh bantuan siapapun, yang maha segala-galanya, yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha hebat. Kenapa enggak kita pasrahkan kepada zat yang maha? Kepada makhluk kita pasrah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita ini mengaku banyak susah, banyak sumpek, banyak sedih, tapi lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir seharusnya, perbanyak sujud. Tidak ada posisi seorang hamba yang lebih dekat di sisi Allah lebih daripada posisi sujudnya seorang hamba. Agrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa fi sujudih fa'akthiru fihi du'a. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sujud, maka ketahuilah posisi sujudnya itu adalah posisi terdekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi apa? Perbanyak doa dalam sujudnya kalian, karena kalian saat itu berada dalam posisi yang dekat kepada Allah. Ada orang sekarang sumpah banyak sujud. Ada orang sekarang ini sedih, punya masalah, kemudian banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan masalahnya? Bahaya. Kalau seorang hamba ada anak yang durhaka, ada murid yang durhaka, ada umat yang durhaka, ada hamba yang durhaka. Siapa hamba yang durhaka?
ketika dia sudah mulai nggak percaya kepada Tuhan untuk bisa menyelesaikan segala urusannya. Ya Hayyu Ya Qayyum baca 40 kali ketika terbit matahari setiap hari. Allah akan buat hidup hati kita. Wa nawwara fikrah, Allah akan buat jernih pikiran kita. Allah akan buat terang pikiran kita. Nggak gampang panik, nggak gampang peteng, nggak gampang menghalalkan apa yang haram, nggak gampang terjang sana terjang sini. Alasannya kepepet, alasannya darurat, alasannya gimana lagi? Nggak. Allah kasih jernih pikirannya, dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya namanya manusia punya masalah. Tapi Allah itu ngasih masalah banyak tujuannya, mungkin mendewasakan. Kemudian yang kedua sebagai ujian. Kita ini orang yang dikasih ujian itu untuk selamat atau dikasih hukuman biar nggak selamat. Dikatakan oleh ulama ketika ditanya dia, wahai Syekh, kapan sih kita ketika mendapat ujian itu dikatakan ujian yang untuk mengampuni dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, atau jangan-jangan versinya manusia ujian, saya menerima ujian, padahal bukan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita bisa membedakan itu gimana? Padahal bentuknya kan sama. Kita mendapat musibah, ini musibah ujian, apa hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, katanya syekhnya gampang cari tahu. Gimana? Ketika kamu menerima ujian tambah dekat nggak kepada Allah? Itu ujian untuk mengampuni dosa itu, untuk meninggikan derajatnya kamu. Itu untuk menjadi amal ibadahnya kamu. Dikasih ujian, sabar, tambah dekat kamu kepada Allah. Hebat. Itu namanya ujian. Tapi kalau kamu dikasih ujian malah mangkal kepada Gusti Pengiran, malah hilang kepercayaannya. Kok saya terus? Ada yang lebih parah dari saya. Kok saya nerima musibah, ujian? Kenapa bukan full? Nggak terima kepada Allah, nggak sabar, nggak ridho kepada ketentuannya Allah. Itu hukuman di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Kita kadang-kadang kepedean ngaku saya diuji oleh Allah. Jangan-jangan kita dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memastikan bahwa kita ketika menerima musibah ujian itu adalah ujian yang hikmahnya adalah baik. Hikmahnya adalah baik, tambahan pahala, dihapus dosa, derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan ketika kita mendapat ujian, kita menjadi orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kalau terancam dipecat sama atasan gimana? Waduh, mungkin diciumi itu kakinya atasan itu. Jangan Pak, jangan. Ya, saya punya anak Pak, istri saya hamil Pak. Waduh, ngeledek-ngeledek gitu. Diciumi tangannya, Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya khilaf Pak, minta maaf, kasih saya kesempatan ini dan itu. Nangis kita. Kenapa? Kita merasa saya punya masalah yang bisa menyelesaikan atasan saya. Ketika kita punya masalah, apapun masalahnya kita, kenapa kita nggak ngeledek-ngeledek di hadapan Allah SWT? Maafkan aku ya Rabb, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya yang salah. Sujud yang banyak, dicium kakinya bos, nggak dicium tanah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud yang banyak seharusnya. Inilah manusia, itulah manusia. Ada kan makhluk. Sering orang itu ngaku banyak ujian musibah, tahu padahal musibah itu dari Allah, tapi dia nggak kembali kepada Allah, kembali ke makhluk lagi. Ya Allah, ini ya harus banyak introspeksi diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian apa? Wa yassara usrah, barang siapa yang baca banyak baca ya Hayyu Ya Qayyum, ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali setiap terbit matahari, Allah kasih kelapangan dalam urusan apa yang sempit. Allah kasih solusi. Allah kasih solusi. Kita kalau sambat sama orang, paling cuma dapat kesian. Waduh, Ustaz ngano doa mentok itu sudah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala jaminan. Lah kalau kita nggak percaya sama jaminannya Allah, percaya sama manusia begitu. Kalau sudah, saya mau tanya, kalau manusia ngasih jaminan, nggak khianat? Ada resiko khianat. Tak tolong, kadang-kadang mendung. Tak tolong, tapi kadang-kadang minta imbalan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak butuh, kita yang butuh sama Allah. Dan Allah kalau sudah jamin, siapa orang yang baca ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali setiap terbit matahari, aku kasih kelapangan dalam kesempitannya, aku kasih solusi dalam setiap urusannya. Kita nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah ada khianat? Apa perlunya Allah khianat sama kita? Apa yang mau dia manfaatkan dari kita? Ada. Kalau manusia khianat dari kita karena ada yang kita punya yang dia nggak punya.
Oh, tak manfaatno, aku sok sugih misalkan. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Tapi kalau Allah, apa yang kita punya yang nggak dipunya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan jaminan dari Allah itu adalah keniscayaan, kepastian. Ya Allah. Nah, setiap hari pasti ada ujian gitu. Tapi adakah setiap hari kita dapat ujian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya ujian itu ibarat anak tangga. Tinggal kita lewati aja, tambah dekat. Enggak. Anak tangga yang disediakan oleh Allah yang namanya ujian setiap hari itu malah kita jauhi. Kita larinya kepada orang yang masing-masing punya anak tangganya sendiri sebetulnya. Wah, apa perlunya kita ngurusi anak tangganya orang? Ini anak tangganya Allah yang Allah sediakan buat saya. Saya lewati. Sabar, ridho, banyak sujud, banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting sebetulnya. Kemudian apa? Wa antaqahu bil hikmah. Orang yang banyak baca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum 40 kali setiap hari, setiap terbit matahari, Allah buat lisannya keluar dari hikmah. Nasihat anak istri mudah diterima. Lihat, dunia akhirat ya hayyu ya qayyum. Kita nasihat anak istri mudah diterima. Walaupun gak langsung berubah, tapi minimal terekam dalam otaknya. Minimal ada secercah cahaya nur dalam hatinya. Hidayah urusannya Allah. Hidayah mah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman minimal apa yang keluar dari lisannya kita itu adalah hikmah. Orang tua sekarang bisanya sama anak cuman ngamuk tok, tapi nggak ada hikmah, malah kadang-kadang pisuan. Nggak ada hikmah sama sekali. Kenapa? Salah satu penyebabnya dia nggak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipikir ngamuk terus mari tahu urusan. Enggak, lego tok. Tapi nggak mari urusan, lego memang ngamuk itu. Cuman kalau nggak mari urusan, nggak selesai. Tapi kalau ngasih hikmah, nah, itu yang menjadi jawaban sebetulnya. Suami kepada istri juga begitu. Cuman ngamuk tok, nggak ada nasihat kadang-kadang. Cuman ngamuk tok, nggak ada hikmah yang dikasih. Wa syaraha bil ma'rifati sadrah, dan Allah buat lapang hatinya untuk mengenal, semakin kenal kepada Tuhannya, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan ajibtu liman buliya bi arba kaifa yaghfulu an arba. Nih, kalau kita mendapatkan ujian macam-macam yang namanya ujian itu, jangan sampai lupa kita baca 4 hal. Di antaranya apa? Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan yang namanya kesumpekan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa Allah janji? Siapa yang baca ketika sumpah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah janji Allah akan buat terurai apa yang membuat kita sumpah. Allah buat selesai masalah apa yang membuat kita sumpah. Wa man khafa syai'an, dan barang siapa kalau kita takut terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, jangan sampai kita lupa untuk membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita enggak, kalau takut sama orang boleh dekengan. Dekengannya kita ada lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku adalah Allah. Senikmat-nikmatnya wakil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau diurusi, urusannya kita diurusi orang itu kan enak ya. Dalam artinya dibantu, itu kan enak. Tapi manusia yang bantu. Lah gimana kalau Allah yang bantu? Apakah manusia lebih layak untuk kita mintai bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, namanya makhluk sosial pasti butuh kepada manusia. Tapi jangan sampai kita butuh sama manusia sampai lupa kalau kita ini juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini menuhankan manusia. Jangan-jangan kita ini menuhankan manusia. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa samad? Yang maha layak untuk dijadikan sandaran. Nyenden itu nyenden sama sesuatu yang gak bakal rubuh. Siapa? Allah. Nyenden sama manusia. Jangan-jangan kita ajak yang gak tahu, ternyata dia lebih rapuh daripada kita. Ya percuma. Nyenden sama manusia juga bisa rubuh sama seperti kita. Nyenden sama Allah, yang kalau kita nyenden sama Allah, bersandar kepada Allah, enggak akan roboh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Barang siapa yang banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah akan buat hidupnya terbalik.
dari yang tidak nikmat menjadi nikmat, dari yang nikmat menjadi lebih nikmat atas dasar kelemahan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak akan mendapatkan satu takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merasa dia ditipu daya oleh manusia, ya dijebak misalnya, dipermainkan misalnya, maka banyak-banyak baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Allah itu maha melihat, maha mengetahui terhadap urusan hamba-hambanya. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Allah berjanji, barang siapa yang baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, bahwa Allah akan jaga dia dari keburukan orang yang menipunya, orang yang memperdayainya, orang yang mempermainkannya. Waduh, saya ini kerja di kantor, Bib. Kerja di kantor. Ini di kantor, Bib, tangannya kotor semuanya, Bib. Ini kalau saya tangannya tetap bersih, Bib, waduh, bisa-bisa bukan saya yang selamat. Kan seharusnya tangan bersih selamat, ini enggak, Bib. Jujur di kantor itu resikonya bisa penjara. Wah, apalagi kalau sudah pangkat-pangkat tertentu, resikonya bisa nyawa, Bib. Gimana? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirul ibad. Aku pasrahkan urusannya kepada Allah. Allah yang maha mengetahui urusan hamba-hambanya. Allah jamin, Allah akan jaga dia dari keburukan-keburukan orang yang akan mempermainkannya, menjebaknya, memperdayainya. Allah jamin, Allah jamin. Jangan nyari dekingan sama siapa, sudah. Minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sekarang jujur itu berat. Orang sekarang jujur itu berat. Sekedar ini ya. Sekedar apa? Saya cerita. Tapi tidak ada niatan tertentu. Saya ini kalau ditanyai sama orang, "Beb, saya ini punya anak. Mau saya daftarkan polisi. Gimana menurut Habib?" Ojo. Kalau kenapa, Beb? Kotor. Bahaya. Jujur bahaya, enggak jujur ikut arus juga bahaya. Ojo. Bahaya. Wis gitu. Bukan saya ngomong polisi itu kotor semuanya, enggak. Cuman kita sama-sama tahu. Ojo. Bisa saya tanya, anak jenengan daftar polisi, iya, bayar piro? Ayo, segitu aja sudah. Itu aja sudah. Itu betul apa enggak caranya? Ah, sudah. Jangan ngajari anak untuk mikir yang macam-macam nanti ketika dia kerja. Bayar untuk ngikut yang lain. Apa nggak bingung golek modal, balik modal nyari untung? Udahlah, kalau caranya udah nggak bener, berat. Nah, punten contoh nih ya, anak saya mau jadi PNS, Bib. Ya kalau caranya bener nggak apa-apa. Caranya bener, nggak ada masalah. Tapi lek bayar, ojo terus no. Satu, yang kedua bahaya. Jadi PNS yang jujur itu bahaya. Ini kan kenyataan. Jadi PNS diterima jujur ini, waduh, musuh sak kantor, dimusuhi orang semuanya, bisa disantet bahkan, bisa dipenjara, dijebak. Kalau sudah pangkatnya tinggi bisa dibunuh, diracun, atau bisa-bisa katut nanti arusnya. Anaknya jenengan sudah kuat nggak agamanya? Kalau sudah kuat agamanya, siap resiko apapun, monggo. Anak saya mau daftar parpol, mau jadi politikus, sanggup nggak kira-kira nih untuk melawan arus? Itu permasalahannya. Selamatkan urusan akhiratnya anak. Ojo dunia itu. Jangan dunianya, hati-hati loh. Anak kita belum sukses, kita mati duluan. Jangan-jangan anak kita belum sukses, anak kita mati duluan. Apa perlunya? PNS itu gajinya sekian, pensiunnya sekian, kita nggak ikut menikmati. Apa perlunya? Urusannya rezeki, siapapun rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu disumpeki mikiri ya apa urusannya anak. Urusan dunianya maksud saya, akhirat nomor satu. Nah, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi PNS, mau jadi pejabat, politikus, di Indonesia rasanya berat, berat rasanya. Abah cuman khawatir, ibu cuman khawatir, kamu malah jadi pengkhianat bangsa nanti. Jadi oknum nanti. Awalnya kamu niatnya baik, tapi karena lingkungan, duit, jebakan, ancaman, teror, berubah arus nanti. Bapak ibu sakit dosa, jangan nambah dosa. Wis,
Sekolah yang pinter, kerja cari yang resikonya minim, ya semua pasti ada resiko minim. Yang penting akhiratnya kamu nak. Dunia suki gak suki mati. Ya itu paham lah kita seperti itu. Itu akhirat nak. Ini orang tua yang hebat. Ini orang tua yang hebat, buka wawasannya anak. Ini nasihat ini, walaupun orang tuanya meninggal sudah puluhan tahun, dia eling-eling prinsip. Tapi kalau sudah anak mau daftar apa? Polisi. Piro biaya? Tak bayar juga apa? Waduh. Dengan bangganya malah keliru. Saya punya teman kok. Ya bermain, karena caranya nggak bener. Bermain mereka. Saya punya teman pejabat, muda masih, umurnya masih lebih tua saya. Daftar parpol. Waktu kemarin tanya sama saya. Ya seperti yang saya sampaikan. Yakin esok kuat ngelawan arus. Tujuannya kamu bener nggak? Ya kalau tujuan niat pasti baik lah. Masa ada orang niat parpol jadi koruptor, misalkan pengkhianat, ya enggak. Cuman kamu kuat lawan arus ini itu. Sampai saya dengar langsung dari mulutnya dia. Jam 12:30 dia rapat. 12:30 malam dia rapat, ditinggal. Kenapa? Kalau mari ini, belum kamu dibayar untuk apa? Kok ngomong kalau mari ini? Enak ya lu. Kamu kemana? Pulang, Beb. Keliru. Kamu dibayar untuk apa? Kamu makan uangnya siapa? Kok ngomong kalau mari ini, Beb. Yoncen, memang kamu nggak ingat ucapan saya dulu. Salah kamu. Pernah sekali waktu ketemu di majelis sholawat sama saya. Memang sebelumnya di sholawat, ahli majelis daftar parpol. Saya nasihat. Ya netral aja nasihatnya saya. Pikir, pertimbangkan betul. Ketemu di majelis. Ketemu untuk kedua kalinya cerita. Itu Beb, waktu saya dia polos, nggak sadar kalau itu salah begitu. Ketemu di majelis itu, Beb. Sebetulnya teman-teman saya rapat semuanya tuh, Beb. Loh, lah terus kok datang majelis ini gimana? Loh, karena hari ini, Beb, saya mending akhirat. Keliru kamu. Kalau hari ini sampai ninggal rapat karena sholat nggak apa-apa. Kenapa wajib? Tapi kalau hanya karena sholawatan kemudian, sekarang saya mau tanya, kalau nggak hadir majelis nggak bisa sholawat kan? Ketika rapat di kantor nggak bisa sholawat kan? Apa perlunya kamu ninggalkan majelis? Enggak, berarti kamu mencari pelarian di mana rapat melok majelis. Salah. Keliru dalan kamu. Keliru sudah. Kamu cara berpikir seperti ini keliru. Kecuali apa yang wajib. Karena hari ini, Beb, kak sholat anakku, tak tinggal sholat, kak bobo, nggak ada masalah. Ini enggak ditinggal. Kenapa? Kesel, turu. Ditinggal. Kenapa? Majelis sholawat. Apa alasannya kamu majelis sholawat? Sebetulnya bukan. Kesel, melok rapat. Nah, sudah itu resikonya. Kamu majelis sholawat nggak wajib. Kamu dibayar makan uangnya siapa itu? Ya memang tugasnya kamu itu, kewajibannya kamu itu. Bagaimana mungkin? Walhasil repot orang zaman sekarang. Ya, kalau sudah kena jabatan dunia, masuk kiai gede sih ngomong kan mesti diturut sudah. Subhanallah, kadang-kadang saya pernah punya teman SMA, lama nggak ketemu. Singkat cerita ketemu tapi bukan di majelis, bubar dari majelis saya ketemu, kontak-kontakan. Memang sengaja saya minta nomor HP-nya dia. Kebetulan mu'alaf. Kalau sekarang mungkin sudah 10 tahunan mu'alaf. Saya ketemu 2 tahun yang lalu, 8 tahun dia cerita. Beb, saya sudah 8 tahun ini mu'alaf, Beb. Oh iya. Ngomong 4 mata, ya apa sholatnya, ya apa wudhunya. Ya iya itu, Beb, saya mau belajar sama Beb. Ya khair. Ya wis, ayo kontak-kontakan. Sampai ketemu saya ke tokonya. Dia cerita ini. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini, yang saya ingin saya bagi di sini, dia cerita. Dulu, Beb, saya menikah sama istri sudah mu'alaf. Cuman kami berdua kerjanya di bank. Punya posisi, saya punya posisi, istri punya posisi. Tapi terus terang, Beb, masuk rumah itu neraka dunia buat kami berdua. Nggak ada itu ketenteraman. Kalau dunia kami punya, fasilitas kami punya. Bahkan untuk anak saya sampai S1 kami punya. Anaknya masih bayi badan. Kami punya, Beb. Cuman ketemu istri, ketemu suami, nggak ada. Subhanallah, Beb. Yang pertama kali mancing itu istri. Ngomong, lah ya Mas, mungkin dari rezeki. Nah, mau diapakan? Apa hukumnya kerja di bank? Ada yang berani bilang halal? Menghalalkan apa yang haram, murtad. Hati-hati, jangan. Kalau menjadi pejabat, PNS, polisi, TNI, gambaran saya netral. Pikir matang-matang. Tapi kalau kerja di bank haram,
Mau diapakno? Lah terus semua orang lek perlu kabeh sak dunya kerja ndek bank kabeh haram. Mau diapaken? Mau riba kok. Mau riba, mau diapaken? Saya enggak ikut-ikut, cuma tanda tangan. Mas yo tanda tangan katanya Nabi. Saya cuma saksi, meskipun jadi saksi. Enggak melok ngrasakno tetep dosa. Lebih parah daripada anak yang zina sama ibunya 36 kali. Mau diapaken? Sampai istri saya ngomong, Bin. Istri saya ngomong, "Lah iya Mas, mungkin dari rezeki Mas." Maksudnya gimana, Dek? Ya mualaf. Ini sebetulnya dalam agama Islam nggak boleh. Gimana kalau saya resign? Subhanallah, hidayah dari Allah. Si suami ngomong, ya nggak apa-apa, cuman bertahap ya. Jangan langsung dua-duanya. Ini saya cerita singkat cerita nih ya. Sampai resign. Wes, kabeh didol. Memang dia mau mulai dari nol sudah. Mulai dari nol. Saya tidak mau bersentuhan lagi dengan apa yang haram. Wis, rumah dijual, tanah dijual, asetnya dijual, mulai dari nol. Sekarang masih jual kroto, sangkar, apa-apa yang berkaitan sama burung disukun. Rumahnya, ya Allah, rumah saya ini dulu dibandingkan saya datang ke rumahnya, rumah saya ini mungkin 1/10 rumah saya yang kemarin, Bib. Saya punya posisi, tapi nggak apa-apa. Tapi sekarang saya mendapat surga di dunia. Ketemu anak, ketemu bojo, saya senang sekarang. Ini yang namanya barokah. Ini yang namanya manfaat. Sesuatu nggak bisa dibayang, dipikir dengan akal. Berubah. Saya merasa hidup ya sekarang ini. Ini sugih tapi jarine wong. Sugih. Saya merasa nggak ada yang kaya dari saya. Sing luwih sugih di mana aku yono. Tapi yang saya cari ya ini, nilainya hidup, nilainya rumah tangga. Fokusnya saya sekarang akhirat. Subhanallah. Lihat. Pernah ada seorang orang yang banyak utang, kena renten, kena bunga, datang kepada seorang Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, seorang wali besar di zamannya. Gimana Imam? Saya ini punya utang besar. Besarnya itu ya karena riba. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau memang kerjaannya kamu itu berkaitan sama riba, ya keluar. Ibarat, Imam, saya ini punya pekerjaan haram berkaitan sama riba. Saya pun juga punya hutang besar karena riba. Apa yang harus saya lakukan biar selesai ini urusan saya, hutang saya lunas, keluar dari tempatnya? Duh, memangnya kalau saya keluar dikasih solusi dari Allah SWT? Iya, dikasih solusi dari Allah SWT. Memangnya kalau saya keluar diselesaikan urusan saya sama Allah, dilunaskan? Insya Allah. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar bagi dirinya dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Kamu mau dapat jawaban dulu baru bertakwa, atau bertakwa dulu baru dapat jawaban? Allah sudah mengatakan bertakwa, takut kepada Allah, baru Allah kasih solusi. Jangan ngarep yang terjadi sebaliknya. Kepingin dapat jawaban, lunas utangnya baru keluar dari pekerjaannya, yang nggak bakal keluar kamu. Nggak begitu caranya. Rumusnya itu kamu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tinggalkan pekerjaannya kamu. Wes stop, ojo utang-utang maneh. Apa yang sudah selesai, kamu keluar. Sampai singkat cerita dia keluar dari pekerjaannya. Nggak lama dia diterima pekerjaan yang gajinya 10 kali lipat daripada dia. Sampai dia kerja di Madinah. Bertetangga dengan makam Nabi SAW. Ada yang kerjaan di Abdul Bari 10 kali lipat, dunia akhirat akhirnya. Setiap hari dia ziarah sama Nabi, setiap hari dia sholat di Masjid Nabawi. Coba, wis lah, jangan ragu kita sama Allah ini. Fatal sih, kita ragu sama Tuhan, ya fatal. Lah kalau kita sama perusahaan diminta untuk berdedikasi, loyal, lah kenapa kita nggak berdedikasi kepada Tuhan, nggak loyal sama Tuhan? Yang belani kita ya masalah ini Allah Subhanahu Wa Taala, kita aja yang kurang belani sama Allah. Nah, urusan kita ini kalau kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beres semuanya, beres sebetulnya. Cuman kita sayang, iya, sayangnya kita jarang ketika mendapatkan ujian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa man raghiba fi syai'in, kita ini kalau punya keinginan terhadap sesuatu, baca masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kita punya keinginan sesuatu, maka baca yang banyak masya Allah la quwwata illa billah. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik
niscaya Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudabbirul khalaiq ajmain, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur seluruh makhluk sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya makhluk itu karena keinginannya Allah. Ketiadaan makhluk juga karena Allah. Sehatnya makhluk, sakitnya makhluk, hidup dan matinya makhluk, kaya dan miskinnya makhluk, semuanya adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Kenapa? Karena Allah berfirman begini, afillahi syakkum fatiris samawati wal, apakah ada keraguan terhadap Allah bahwa Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi? Ini kan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah ada keraguan terhadap Allah bahwa Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi? Ya tentu jawaban kita nggak ada keraguan sama sekali. Ini kita nih, kalau kita ngaca, siapa kita dulu? Mani, sperma. Lah kok bisa punya mata dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua? Ini gimana ceritanya? Siapa yang bisa membuat ini semuanya? Ada manusia yang bisa membuat ini semuanya? Robot? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cari ulama yang ngajak kita yakin, bukan ikut ulama yang buat kita dari yakin malah ragu. Jelas Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Jelas Allah adalah yang menciptakan kita semuanya, tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian Allah itu Maha Tunggal, Allah itu Maha Esa. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata." Kalau seandainya yang mengatur langit dan bumi ini ada banyak Tuhan, justru hancur. Saya mau tanya, kepala rumah tangga satu apa dua? Lah kalau dua gimana? Tambah bahaya apa tambah hancur? Bayangkan kalau istri dan suami sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban dalam urusan dunia ini ya, suami sedikit lebih tinggi daripada istri. Kenapa? Karena tanggung jawabnya suami lebih gede, maka haknya dia lebih besar. Di mana-mana kan begitu. Orang kalau tanggung jawabnya besar, gajinya semakin besar. Nah, sama. Suami karena punya tanggung jawab besar, dosane bojo, dosane sing lanang. Dosanya anak juga dosanya kepala rumah tangga. Tapi dosanya istri bukan dosanya suami. Dosanya anak, dosanya bapak. Tapi dosanya bapak bukan dosanya anak. Nah, karena itu yang lebih wajib patuh anak kepada bapak, atau anak kepada orang tua, istri kepada suami daripada sebaliknya. Istri ngasih masukan boleh, anak ngasih masukan boleh, tapi kalau sudah perintah dari orang tua, perintah dari suami, kudu nurut. Kenapa? Selama bukan dalam urusan kemaksiatan perintahnya. Selama suami tidak melarang untuk taat anaknya. Karena apa? Karena dosanya mereka, dosanya suami, dosanya bapak. Karena itu karena tanggung jawabnya lebih gede, ya hak yang harus dipenuhi oleh istri, oleh anak kepada dia lebih besar. Di dunia, di akhirat sama. Laki perempuan sama. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, seorang perempuan, "Ya Rasul, kalau laki-laki itu jihad pahalanya besar. Lah kami ini apa jihadnya? Padahal kami kalau di rumah juga ngurusi, melayani suaminya kami. Tapi kami sebagai perempuan nggak jihad." Maka kata Rasulullah, "Ya taatnya kamu kepada suami itulah jihad." Intinya kalau di dunia kita yang laki-laki lebih unggul daripada perempuan di dunia. Kenapa? Tanggung jawabnya lebih besar. Tapi di akhirat podo, nggak ada. Laki lebih tinggi derajatnya, bisa jadi perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki nanti di akhirat di surga. Kenapa? Ya dia lebih taat. Jelas. Rumah tangga itu kalau diatur dua orang sama-sama hak dan kewajiban nggak bisa. Bayangkan kalau RT ada dua, gimana? RW ada dua, gimana? Presiden ada dua, gimana? Oh waduh, hancur ini. Presidennya satu aja kadang-kadang. Gimana kok presiden ada dua? Lah perang dewe ya, presiden A, presiden B masing-masing punya hak, punya pengikut. Oh ya perang dewe. Lah gimana kalau Tuhan ada dua? Tuhan A bilang malang hujan, Tuhan B bilang enggak malang garing. Ya apa sih? Loh, masing-masing punya power, punya kuasa, nggak boleh kalah. Sopo sih menang?
Tuhan kok kalah? Nggak bisa. Lah mosok bisa menang? Apakah masuk akal? Tuhan dua, satu bilang garing, satu bilang hujan. Gimana caranya malang nih hujan dan garing? Ini nggak bisa. Nggak bisa. Laukana fihi ma'alihatun lafasadata. Justru langit dan bumi ini hancur kalau Tuhan itu lebih dari satu. Urusan sing cilik ya bakal hancur. Kalau yang ngatur lebih dari dua, lebih dari satu, apalagi dunia beserta isinya. Dan kita harus yakin bahwa yang menciptakan kita alam semesta ini semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Buktikan kalau bahwa dunia ini bukan yang menciptakan Allah. Coba. Kenapa harus kita buktikan? Kurang bukti apa? Kita harus yakin bahwa dunia beserta isinya diciptakan oleh Allah. Kalau ada orang tanya, apa buktinya? Saya tanya balik. Apa buktinya kamu yang mengatakan, beranggapan, berasumsi bahwa dunia beserta isinya bukan ciptaannya Allah? Ayo coba. Nah, kalau saya banyak. Kita ngelihat di padang pasir ada teracaknya kuda. Misalkan jejaknya kuda. Pasti kita yakin barusan kuda lewat sini. Selesai. Walaupun kita nggak melihat kudanya lewat sini. Kita di jalan melihat ada kotorannya sapi, ya otomatis lah kita yakin tadi sapi lewat sini, selesai. Lah dunia beserta isinya ini apa nggak cukup sebagai dalil bahwa Allah itu ada? Sekarang saya tanya balik, apa buktinya kamu, hujahnya kamu, dalilnya kamu yang menguatkan asumsinya kamu bahwa dunia ini bukan ciptanya Allah? Sebutin. Gak usah dado wis, gak usah jauh-jauh. Kamu ngaca dulunya sperma, sekarang jadi seperti kamu. Siapa yang ngatur? Wis unairis. Kita kalau punya makanan busuk, keluar apanya? Belatung. Dari mana itu belatung? Apel busuk keluar belatung, nasi busuk keluar belatung, daging busuk keluar. Dari mana itu belatung? Wong awalnya dari apel. Apel yang busuk, nasi yang busuk, daging yang busuk. Kok sing metu belatung? Ya apa ceritanya? Coba. Gimana ceritanya? Saya tambah sedikit. Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Cucuknya nyamuk sama jarum, lebih kuat mana? Jarum jelas ya. Kita selentik, jarum itu nggak bakal patah. Tapi kalau nyamuk diselentik, ya hancur. Tapi lihat, yang tembus ke kulit bukan hanya jarum. Cucuknya nyamuk yang lebih lemah daripada itu bisa tembus. Ayo coba. Siapa? Ini tanah nih yang kita injak nih. Dibangun apapun kuat, berarti kan harus kuat, harus atos. Harus atos, enggak. Sampai tunas itu jebol dengan sendirinya, tembus ke atas dengan sendirinya. Kita tanam misalkan tunas suatu tanaman jaraknya 1 meter, tembus dengan sendirinya itu. Akarnya kuat, ngoyot kemana-mana. Loh, di satu sisi ya lunak berarti. Kenapa? Tunas saja kalau kita selentik juga bakal patah, tembus walaupun jarak 1 meter. Tapi di atas itu dibangun apapun kuat. Kok iso? Ya lunak, ya keras. Nih, kalau seandainya meja ini bentuknya bulat, yang gelundung, kitabnya saya, tabnya saya, gelundung. Nih dunia ini bulat. Kok nggak ada yang gelundung? Siapa? Nah, kalau ada orang yang ragu bahwa ini semuanya yang ngatur Allah, sebutkan dalilnya. Siapa yang ngatur itu semuanya? Semuanya. Ya nggak ketemu. Sistem apa? Sistem ini bualahnya kamu. Kadang-kadang orang jawabnya sistemnya apa? Maksudnya sistem nggak ada yang ngatur kan? Jadi Tuhannya kamu sistem. Ya berarti kamu ngaku nggak ada Tuhan berarti masih. Ateis nggak mengaku ada Tuhan. Kalau ateis mengaku nggak ada Tuhan, ya kalau kamu jawab sistem berarti sistem ada Tuhannya kamu. Ya berarti kamu masih punya Tuhan. Kami punya Tuhan namanya Allah, kamu punya Tuhan namanya sistem berarti. Ayo, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ada jahil murakkab. Ada orang itu bodoh, ada bodoh yang kebangetan. Yang mengakui Tuhan itu lebih dari satu itu bodoh. Yang mengakui nggak ada Tuhan sama sekali itu bodoh murakkab. Kebangetan itu. Ya, gimana ceritanya? Karena itu, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dikuatkan iman dan Islamnya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang yang setiap memiliki daripada masalah dibuat selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak zikir, banyak sujud, banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.